Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah dengan NIM 19881076 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin C dan poin D, yaitu mengenai tahap-tahap diskusi kelompok kecil dan kekurangan serta kelebihan dari diskusi kelompok kecil. Nah, di dalam poin C yaitu mengenai tahap-tahap diskusi kelompok kecil. Agar penggunaan metode diskusi kelompok kecil berhasil dengan efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Kegiatannya antara lain seperti merumuskan tujuan dan topik yang akan didiskusikan, mengembangkan masalah, catat kesalahan yang menyimpang. Nah, yang kedua yaitu memperluas masalah. Intinya, kita merangkum kembali permasalahan supaya jelas, agar menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas. Untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi, pimpinan diskusi atau guru dapat melakukan hal-hal berikut. Nah, yang pertama yaitu menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas sehingga menjadi jelas dipahami oleh peserta didik. Nah, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikan oleh gurunya atau pendidik. Nah, yang ketiga yaitu memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikannya, seperti melalui ilustrasi atau contoh sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikannya itu. Nah, yang keempat yaitu menganalisis pendapat peserta didik, antara lain yaitu menganalisis alasan yang dikemukakan yang memiliki dasar yang sangat kuat. Nah, menjelaskan hal-hal yang telah diperoleh atau kita peroleh melalui informasi alasan-alasan dari masing-masing peserta didik. Nah, selain itu menjelaskan hal-hal yang telah disepakati setelah diperoleh informasi atau alasan-alasan dari masing-masing diskusi yang berkenaan dengan pendapat yang berbeda-beda itu, maka selanjutnya pimpinan diskusi dapat menindaklanjuti dengan mencapai kesepakatan terhadap hal-hal mana saja yang disepakati bersama dan mana yang tidak disepakati secara bersama, sehingga dari diskusi tersebut menghasilkan kesimpulan bersama. Nah, yang kelima yaitu meluruskan alur berpikir peserta didik. Nah, meluruskan alur peserta didik ini, berpikir peserta didik ini mencakup mengenai mengajukan beberapa pertanyaan menantang siswa untuk berpikir kritis, mencakup memberikan contoh-contoh verbal, memberikan waktu berpikir, dan memberikan dukungan terhadap pendapat peserta didik. Nah, langkah yang ketiga yaitu dalam diskusi kelompok kecil ini yaitu meningkatkan partisipasi siswa untuk mendorong siswa atau peserta didik ikut aktif dalam diskusi atau rembugan dalam proses diskusi. Ada beberapa aspek yang perlu ditempuh oleh seorang pendidik atau guru atau pemimpin diskusi, yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasan. Nah, yang kedua yaitu memberikan contoh atau ilustrasi dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara sesama anggota kelompok. Yang ketiga yaitu menghangatkan suasana diskusi dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara sesama anggota kelompok. Yang keempat yaitu memberikan perhatian kepada setiap pembicara sehingga merasa dihargai, dan dengan demikian dapat lebih mendorong siswa untuk berpartisipasi memberikan pendapatnya di dalam diskusi yang dilakukan. Nah, langkah berikutnya dalam diskusi kelompok kecil ini yaitu yang keempat,
memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan merancang semangat berpikir kritis peserta didik. Nah, memberikan kesempatan kepada yang belum berbicara, mengatur jalannya sidang diskusi, dan mengomentari pendapat yang dikemukakan. Nah, untuk mendorong partisipasi berikut ini atau partisipasi aktif secara berpikir kritis dari setiap anggota kelompok dapat dilakukan, yaitu yang pertama, kita bisa memberikan stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirannya. Nah, yang kedua yaitu mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja dengan cara terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. Nah, yang selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain sehingga terjadi komunikasi, interaksi antar semua peserta diskusi. Nah, yang terakhir yaitu menghindari respon siswa yang bersifat serentak agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima dalam diskusi kelompok kecil. Nah, menutup diskusi merupakan kegiatan di akhir dalam diskusi. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru atau pemimpin diskusi dalam menutup diskusi antara lain yang pertama yaitu membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari kegiatan diskusi yang dilaksanakan. Nah, yang kedua yaitu menyampaikan beberapa catatan tindak lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk aplikasi maupun rencana diskusi pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi yang telah dilakukan seperti melalui kegiatan observasi, wawancara, terus skala, dan lain sebagainya. Penilaian ini berfungsi sebagai umpan balik untuk mengetahui dan memberikan informasi serta pemahaman ini kepada siswa terhadap peran dan partisipasinya dalam kegiatan diskusi tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai tahap-tahap diskusi kelompok kecil. Nah, selanjutnya yaitu tentang poin D mengenai kelebihan dan kelemahan diskusi kelompok kecil. Nah, menurut Rosman 2013 halaman 89 di mana beberapa keuntungan dan kelemahan yang dapat diambil dari diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama untuk keunggulan terlebih dahulu di dalam diskusi kelompok kecil. Nah, yaitu kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu termotivasi oleh kehadiran teman. Yang ketiga yaitu mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Yang terakhir yaitu melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Kedua yaitu mengenai kelemahan. Nah, kelemahan diskusi kelompok kecil ini yang pertama yaitu waktu belajar lebih panjang. Nah, yang kedua dapat terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Nah, yang keempat yaitu dominasi siswa tertentu di dalam diskusi. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, semua kekurangan dan kelebihan tersebut dapat kita tekankan dengan rencana yang matang dan penampilan guru keterampilan guru agar mengarahkan dan memberi petunjuk yang jelas untuk dapat membuat siswa paham
untuk memahami kesulitan siswa sebagai perhatian pada semua kelompok. Nah, cukup sekian pemaparan materi mengenai poin C dan poin D mengenai tahap-tahap kelompok diskusi kelompok kecil dan kekurangan serta kelebihan dari diskusi kelompok kecil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.